Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 23 Januari 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan kitab suci hari ini. Dalam bacaan yang pertama, surat kepada orang Ibrani bab 9, ditegaskan Kristus tidak seperti imam-imam yang lain. Ia hanya mengorbankan sekali untuk selama-lamanya dan untuk menanggung dosa banyak orang. Sedangkan pada bacaan Injil Markus bab 3, Yesus yang mengusir roh jahat dituduh menggunakan dengan kuasa Beelzebul. Yesus menjelaskan kalau iblis terbagi-bagi, maka kerajaan tidak akan bertahan lama. Namun ia menegaskan justru ia datang ke dunia dengan mengusir roh jahat, maka berarti kehancuran setan telah tiba dengan datangnya Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua bacaan berbicara mengenai sosok Yesus Kristus yang berbeda dengan yang lain. Imam-imam perjanjian lama berulang-ulang masuk ke bait suci untuk mempersembahkan korban pepulih, korban penghapus dosa. Tapi Yesus, Imam Agung kita, mempersembahkan korban bukan anak domba, tapi dirinya sendiri, dan yang sekali untuk selama-lamanya menghapus dosa umat manusia. Dialah Imam Agung abadi. Maka kita tidak perlu ragu-ragu. Kita yakini Yesus adalah Imam Agung kita yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa, dan ia membebaskan atau melepaskan dosa semua orang yang percaya kepadanya. Kekuasaan itu ditunjuk nyatakan dengan mengusir roh-roh jahat yang menguasai manusia. Kekuasaan Allah ditampilkan untuk membinasakan roh-roh jahat yang hinggap, yang masuk, yang menguasai manusia. Harapannya orang akan bersih dari pengaruh roh jahat berkat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena ia menampilkan Allah yang Maha Kuasa. Meskipun ia dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala pengurus setan, ia menegaskan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Allah. Ia ingin menegaskan pula kepada para murid dan orang-orang lain bahwa ia benar-benar Mesias utusan Allah yang akan membebaskan bangsa manusia dari kekuasaan dan cengkeraman dosa.
dosa semua orang akan dihapuskan asalkan mereka siap untuk menerima pengampunan dosa dan layak untuk mendapatkannya. Syaratnya adalah percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, utusan Allah, yang akan membebaskan bangsa manusia dari belenggu dan perbudakan dosa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, meskipun Yesus tampil seperti guru-guru mereka, ahli-ahli mereka, namun pengusiran setan menjadi ciri utama bahwa Dia adalah Allah. Kita tahu pada waktu itu ada juga orang-orang yang bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Tetapi mengusir setan itu khas kuasa Allah, di mana kejahatan dikalahkan oleh Allah dengan simbol kebaikan. Maka kalau mengusir setan, kita sampai pada kesimpulan dia lebih kuasa dari iblis, dari setan itu, dan yang lebih berkuasa dari iblis adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, kuasa itu ditunjuk nyatakan kepada banyak orang, agar banyak orang bertobat, percaya kepada Yesus, dan diselamatkan. Semoga dengan bacaan-bacaan hari ini, di mana kita melihat keunggulan Yesus, baik bacaan yang pertama sebagai imam abadi maupun dalam Injil kuasa Allah yang dalam diri Yesus Kristus mengusir roh-roh jahat. Pertanyaan permenungan, kita yang menjadi anak-anak Allah, mampukah kita mengusir roh jahat dari diri kita? Kejahatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, apakah mampu kita tinggalkan, kita singkirkan, sehingga kita benar-benar layak disebut sebagai anak-anak Allah? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengusir pengaruh kejahatan dari kami. Roh-roh jahat dan setan-setan Kau singkirkan, agar kami hanya mengikuti kehendak-Mu sendiri. Kuatkanlah kami agar kami tidak jatuh dalam godaan-godaan setan, dan mampukan kami untuk hanya mencari kehendak-Mu, agar akhirnya martabat sebagai anak-anak-Mu pantas kami sandang, karena kami bisa menguasai diri dari pengaruh-pengaruh kejahatan. Buatlah kami hanya mengikuti kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya masalah Engkau urai. Yang sedang ekonomi Engkau bantu lewat samanya, agar akhirnya umat mengalami damai sejahtera, keselamatan, dan kebahagiaan. Dan semoga Engkau berkenan berikan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan agar kita tetap menjaga kesehatan, hidup sehat, protokol kesehatan, pakai masker, booster kedua, agar kita terbebas dari segala penyakit, khususnya virus corona. Pembangunan kita sudah memasuki 65%, sehingga kita harapkan Paskah sudah bisa kita pakai.
namun tetap dibutuhkan bantuan berupa tenaga, dana, dan doa agar tetap memperlancar pembangunan kita. Maka silakan Anda untuk mendukung semuanya itu. Hari Kamis tanggal 26 kita akan mengadakan misa nuansa Imlek. Maka umat diundang untuk hadir dalam misa itu pukul 17.45. Sebaiknya jam 5:30 sudah hadir untuk mengikuti praliturgi. Saya ajak panjenengan untuk membawa angpau yang bisa dimasukkan nanti ke mulut barongsai agar yang pemain-pemain itu mendapatkan angpau. Untuk membantu pelaksanaan juga bisa masih diterima untuk kepentingan angpau bagi anak-anak kita. Semoga tahun baru kelinci ini menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.